Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat ini jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak mungkin sempurna kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara dia mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan ini. Itulah yang kemudian dikenal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika kita melihat fenomena yang ada hari ini, tidak sedikit kaum muslimin begitu mudah meremehkan dan mereka dengan bangga meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh jadi ini terjadi sejak kecil kita mendapatkan informasi yang kurang tepat dalam pengamalannya. Karena sejak kecil kita mendengarkan istilah sunnah itu dengan istilah sunnah itu ketika dilakukan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan kemudian kita tidak berdosa. Secara fikih ini benar. Akan tetapi dampaknya adalah menjadikan sebagian orang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menyempurnakan bahwa sunnah itu adalah ketika dilakukan kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tinggalkan benar kita tidak berdosa. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika meninggalkan sunnah ada kerugian yang besar di sana. Sehingga ketika tertanam dalam paradigma kita meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerugian, maka kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang semangat di dalam mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sebagai seorang pedagang misalkan, ya, kita sebagai seorang pedagang, seorang ayah, kita memiliki kewajiban dalam kehidupan ini untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Jika kita akumulasi dalam sehari semalam, kebutuhan kita itu adalah Rp200.000. Dalam 200.000 ini kita sudah biaya makan, biaya sewa rumah, biaya listrik, biaya pulsa dan lain sebagainya. Harus kita penuhi Rp200.000. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang suami atau seorang ayah. Kemudian kita buka toko untuk mencari nafkah tersebut dari jam 8 pagi. Kemudian ternyata baru 1 jam kita buka, iya, baru sampai jam 9 pagi kita buka toko kita. Alhamdulillah jam 9 Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keuntungan bersih kepada kita Rp200.000. Artinya kebutuhan kita pada hari itu sudah terpenuhi ketika kita buka dari jam 8 sampai jam 9. Maka pertanyaan sederhana jemaah sekalian adalah, kira-kira apa sikap yang akan kita lakukan ketika jam 9 kita sudah mendapatkan kewajiban Rp200.000? Apakah kita masih membuka toko kita sampai sore atau bahkan sebagian manusia sampai malam membuka tokonya? Atau kita langsung mengambil sikap, kita tutup toko kita karena kita sudah mendapatkan kewajiban kita yaitu Rp200.000? Maka jika ingin jujur dari hati kita jemaah sekalian dan sikap kita, maka kita masih tetap membuka toko kita sampai sore bahkan sampai malam. Alasannya sederhana, karena masih kemungkinan ada tambahan keuntungan. Ya, inilah kemudian pendekatan sunnah itu. Kenapa kita masih buka? Karena boleh jadi masih ada akan datang membeli yang akan memberikan keuntungan tambahan kepada kita. Itu adalah sunnah pendekatannya. Ya. Karena boleh jadi jemaah sekalian, jadi uang yang tadi kita dapatkan itu sebagai tambahan, sebagai sunnah tadi itu, kemudian kita simpan, ya, boleh jadi hari esok kita kemudian tidak buka toko kita. Karena satu dan lain hal, boleh jadi kita sakit, boleh jadi ada kedukaan di tetangga kita, boleh jadi keluarga kita ada acara yang tidak enak dan tidak mungkin kita tinggalkan acara itu, sehingga terpaksa kita harus menutup daripada toko kita. Nah, pada saat kemudian kita menutup toko kita itu, maka tidak mungkin, ya, atau tidak ada pemasukan bagi kita.
maka pada saat itulah kemudian kita merasakan nikmatnya ada tambahan ya di hari-hari sebelumnya. Ya, kita bisa mengambil kemudian manfaat daripada tambahan itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk melihat ibadah seorang hamba, ibadah salatnya, kemudian malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, salatnya ada kekurangan, nilainya tidak full." Karena boleh jadi ketika dia salat, ya dia lagi memikirkan sesuatu, ya, dan sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya, coba kembali lihat daripada salat-salat sunnahnya. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan daripada sholat wajibnya. Jadi sunnah jemaah sekalian bukan hanya sekedar kemudian kita ingin lakukan atau tidak, tetapi harus kita tanamkan dalam diri kita ada kerugian ketika kita meninggalkan sunnah itu, karena tidak ada jaminan bahwa ibadah-ibadah yang wajib yang kita lakukan ini sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sunnah itu kemudian menjadi pelengkap, penambah daripada kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan memahami sunnah, bahwa sunnah itu tidak hanya sekedar ketika dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tetapi kita ingin menambahkan paradigma yang baru bahwa ketika ditinggalkan sunnah itu maka pelakunya mendapatkan kerugian. Di antara contoh jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang makan. Ketika seseorang makan, hari ini begitu mudah mereka makan menggunakan sendok. Maka mari kita amalkan sunnah dari Rasulullah SAW, menggunakan tangan kita ketika makanan itu masih memungkinkan dimakan menggunakan bantuan tangan kita tanpa menggunakan sendok. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman," jika kalian telah selesai makan, fala yamsah yadahu, maka jangan dia membersihkan, mencuci tangannya terlebih dahulu, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilat daripada tangannya itu, jari-jarinya itu, au yul'iqaha, atau dia jilatkan kepada orang lain. Ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh begitu banyak manusia. Padahal dari proses makan tadi itu dia bisa mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya sekedar menghilangkan rasa lapar dalam dirinya, tetapi kemudian dengan makan itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang beriman, yang betul kecintaan kita kepada Allah dengan mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba mengamalkan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita 1 kali 24 jam. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.